Oke sahabat tani dimanapun berada, sahabat GC semuanya, di kesempatan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman kita yang bertanya bagaimana kriteria penyungkupan yang baik dan cara merawat kemukus di gederan yang baik. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya, mungkin penjelasan saya kurang begitu simpel, tidak begitu jelas dan terkesan bulat. Ya mohon dipersori karena saya bukan ahlinya dalam bidang memberikan edukasi di tanaman, karena saya memang petani. Tapi niat saya adalah untuk membagikan ilmu saya. Jadi kalau dalam penjelasan saya tidak jelas atau kurang dimengerti, ya pahami saja isi videonya, bukan narasinya ya sobat. Sehingga kalau kita mau belajar dari isi videonya bukan dari narasinya, kita juga menjadi penonton YouTube ini menjadi penonton yang cerdas, tidak manja. Karena di dalam apapun itu pasti ada kesulitan, tidak mulus. Dan teman-teman juga harus sadar segala sesuatu itu ya tidak mulus-mulus, terus pasti ada kesulitan, ada kemudahan. Ya intinya di dalam apapun kita belajar, baik di YouTube ataupun dimanapun, kita mencari yang termudah. Kalau memang di narasi sulit, dirasa sulit, ya kita perhatikan isi videonya. Di video itu yang bukan narasinya, nanti kita menjadi penonton YouTube yang cerdas, bukan menjadi penonton YouTube yang malas untuk sama-sama belajar. Oke? Ya ini hanya sekedar pengetahuan kita saja, bahwa saya hanya punya semangat untuk membagikan yang saya tahu di tanaman kemukus sebagai edukasi, atau membagikan pengalaman saya di tanaman kemukus dengan keterbatasan saya di dalam saya memberikan narasi di video saya di YouTube ini. Sebenarnya di dalam pembibitan ini sama, tapi karena video saya sudah ratusan mungkin ya, sehingga tertimpa. Sehingga teman-teman yang baru melihat video saya ini perlu juga dijelaskan ulang bagaimana cara membuat pendederan kemukus ini, dari penyungkupan sampai menyediakan entresnya ini yang baik bagaimana. Yuk kita ikuti bersama. Untuk pengambilan entres yang baik pada tanaman kemukus yang mau kita buat bibit, ini sudah sering banget saya katakan di video-video saya yang lalu. Itu kita mengambil entres jangan yang seperti ini sahabat. Artinya bagi saya, anggapan saya, kalau tanaman kemukus yang lagi keluar tunas begini subur, karena karakter dari tanaman kemukus ini kan nanti kalau sudah subur begini nanti berhenti tunasnya. Kalau bahasa sini namanya puret. Jadi nanti ini daun-daun ini protol semuanya, yang tertinggal hanya batang, yaitu daun muda ini semuanya rontok. Usahakan yang seperti ini sahabat. Lah ini pas banget ini sahabat. Kalau bisa teman-teman pengambilan entresnya yang semacam ini nih. Sedang pada protol. Artinya apa? Artinya si tanaman kemukus ini adalah sedang menyimpan nutrisi yang diserapnya dari akar, untuk nantinya di saat tunas, nanti nutrisi itu dikeluarkan secara penuh untuk membentuk tunas yang baru. Sehingga kalau yang semacam ini dipotong lalu buat bibit, ini nanti akan cepat tumbuh tunasnya, berbeda dengan yang tadi yang tunasnya subur banget. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya, kita tidak mubazir
artinya mubazir tenaga, mubazir entres, karena untuk tunas yang mudah semacam ini saat dipolibagkan juga nanti banyak yang busuk atau tidak jadi, dan akhirnya mubah entres, mubazir tenaga kita. Tapi kalau yang semacam ini nanti bisa tumbuh semuanya dari mulai yang kita potong sampai ke pucuk. Untuk media deder atau pengisian polybag, untuk polybag yang diisi tanah, ini juga sangat berpengaruh nanti di dalam kita menyemai bibit kemukus. Mungkin di bibit-bibit yang lain juga sama, yaitu dengan pengisian. Kita mengisi plastik ini jangan terlalu kita tekan, jangan padat. Artinya nanti saat entres kemukus ditanam di sini terusan mulai tumbuh akar, si akar kemukus ini mudah sekali untuk menjalar ke bagian-bagian lain yang tanahnya gembur. Nah, ini kan gembur sahabat ini. Ini kalau segini pas. Cuman nanti saat disiram beberapa kali ini akan menyusut. Nggak apa-apa. Artinya itu malah akan mempermudah satu akar mudah menjalar. Yang kedua kalinya ini sudah penyerapan airnya sangat baik saat kita menyiramnya nanti, sehingga tidak genang di polybag ini yang menyebabkan kebusukan pada entres kemukus. Ini penting juga sahabat. Untuk sungkup, yang inti banget di sungkup ini adalah kerapatan. Kebocoran dari sungkup ini akan menyebabkan dederan kemukus ini menjadi tidak baik atau banyak yang gagal dibandingkan yang berhasilnya. Untuk kerapatan dari sungkup ini usahakan serapat mungkin sehingga tidak ada celah udara yang masuk, dan di dalam kalau memang kita mengusahakan sungkup ini serapat mungkin akan cepat sekali ngembun semacam ini guys, semacam ini ngembun sudah. Ini belum diisi, sudah belum siap karena media tanamnya belum siap, tapi sudah ngembun. Jadi kerapatan di sungkup ini sangatlah penting, sangatlah menentukan di dalam kita deder kemukus. Nah, seperti apa media deder yang sudah siap diisi? Yaitu ditandai dengan tumbuhnya banyak rumput semacam ini, baik besar ataupun kecil. Nanti ini kalau diisi dicabut dulu lalu kita isi. Nanti insya Allah tidak banyak mengalami kebusukan di bibit kita. Terus basah keringnya si media ini juga menentukan sahabat, menentukan nanti busuk dan keringnya si entres kemukus yang kita tanam di polybag. Untuk siap tanam sudah sangat jelas terlihat banyak rumput yang tumbuh setelah ditaruh di dalam polybag ini beberapa hari. Ini akan tumbuh rumput-rumput semacam ini. Untuk entres kemukus atau bibit kemukus yang kita tanam diukur dari berapa hari bisa tumbuh, itu tidak tentu sahabat. Itu tergantung dari kesiapan tunas baru si entres kemukus yang kita tanam. Contohnya tadi sudah saya tunjukkan di awal, ciri-ciri entres yang baik buat bibit itu sesuai dengan kriteria itu atau tidak. Terus yang kedua, media tanamnya pas atau tidak. Terus nanti lokasi untuk menaruh sungkup ini
pas atau tidak. Semuanya sebenarnya bisa diakali. Tapi kalau untuk pribadi, kita deder kemukus untuk pribadi, ini 1 bulan sudah bisa ditanam di lokasi tersebut. Yang buat bibit, buat pendederan itu bisa. Tapi kalau untuk komersil atau diperdagangkan, ya harus umpamanya 1 bulan kan sudah tumbuh begini. Sudah tumbuh ini tanpa perangsang akar. Umpamanya udah tumbuh begini, nanti diadaptasi dulu di luar sungkup beberapa hari, mungkin 1 minggu ataupun lebih. Nah itu baru bisa untuk diperjualbelikan. Untuk lokasi sungkupnya, usahakan teman-teman di lokasi yang sejuk atau tidak terlalu banyak terkena sinar matahari atau terbuka banget. Itu lebih baik. Dan kalau memang teman-teman hanya punya lahan yang terbuka, itu bisa seperti itu, diakali dengan kita menutup kain di atasnya lebih tebal, lebih bagus, yaitu untuk memberikan kesejukan pada entres yang ada di dalam sungkup. Nah ini si ibunya lagi nata-nata polybag, mau nanti ditata di dalam sungkup. Diadaptasi semacam ini untuk menyesuaikan suhu luar sungkup. Ini sudah dikirim beberapa kali. Ini juga ada yang sudah panjang tunasnya. Dan ini terbuka, guys. Terbuka. Sudah terbuka, cuman belum total. Jadi begini, diadaptasi dulu. Kalau buat ditanam sendiri, langsung dari dalam sungkup langsung ditanam itu jadi. Apalagi sudah ada akar. Kalau di sini khususnya tanam kemukus itu potong langsung ditanam, langsung tancap di lahan juga jadi, sahabat. Oke, begitu sahabat semuanya cara saya deder kemukus supaya banyak yang jadi. Dan mudah-mudahan teman-teman juga nanti saat deder jadi sesuai dengan video ini. Harapan saya, doa saya, mudah-mudahan ya kita semuanya diberikan kelancaran di dalam usaha kemukus ini. Dan mohon maaf apabila narasi di video ini bulat atau kurang jelas, ya mohon dipersori karena bukan bidang saya. Sekali lagi, saya hanya punya semangat untuk memberikan edukasi atau berbagi pengalaman di kemukus ini. Barangkali yang tidak suka ya sudah skip saja, nggak usah ditonton. Terima kasih sahabat.